supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amalan Anda walaupun sudah banyak akan tetapi ternyata belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan wudu Anda belum sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah tata cara berwudu yang insyaallah akan sesuai dengan tuntunan para ulama dan insyaallah akan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana wudu ini sangat penting dikarenakan sah tidaknya salat kita, sah tidaknya sebuah amalan kita tergantung dengan wudunya itu sendiri. Salat tidak akan sah apabila wudu kita tidak sah. Kemudian amalan-amalan apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga sama-sama tidak akan sah apabila ternyata wudu kita juga tidak sah. Dikarenakan ketika kita mengamalkan sebuah amalan, pentingnya sebuah wudu harus dengan sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Sehingga wudu ini sangat penting supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amalan Anda walaupun sudah banyak akan tetapi ternyata belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan wudu Anda belum sah. Jangan-jangan wudu Anda belum sesuai dengan tuntunan para ulama dan belum sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak kalah pentingnya kita membahas sebuah wudu yang sesuai dengan aturan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Mengingat wudhu ini sangat penting, di mana ketika kita akan mengamalkan sebuah amalan, baik itu wirid atau ibadah-ibadah yang lain, wudhu ini sangatlah penting sebagai syarat kita diterimanya sebuah amalan kita, dikabulkannya sebuah hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rukun-rukun wudu yang terkadang ternyata banyak orang yang sudah mengamalkan, banyak orang yang sering berwudu akan tetapi wudunya ternyata tidak sah dikarenakan rukunnya tidak sesuai. Ini akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, rukun wudu ini sebelumnya saya sampaikan dulu. Rukun wudu ini adalah ada 6 perkara ya. Ada 6. Yang pertama adalah niat. Ini sangat penting sekali karena banyak orang yang salah memasangkan niat. Kapan seharusnya kita harus berniat? Di dalam kitab, banyak kitab karangan-karangan para ulama, baik itu di Safinatun Najah atau Fathul Qorib, di dalam kitab I'anatul Talibin dan banyak kitab-kitab fikih yang lain, bahwasanya memasangkan niat, memulai niat kita ketika berwudu adalah inda ghuslil wajhi, ketika pertama kali membasuh muka. Nah ini, jadi niat nawaitu raf'al hadatsil asghari itu bukan ketika kita membasuh tangan, ya, bukan, akan tapi ketika kita membasuh muka. Jadi setelah kita membasuh tangan, kemudian kumur-kumur, ini adalah sunnah, kemudian membasuh hidung, ini juga sunnah. Yang pertama adalah niat. Niat itu dipasangkan ketika kita membasuh muka. Jadi kita berniat di dalam hati, dan ingat, niat itu bukan nawaitu raf'al hadatsil asghari, bukan ya. Itu talafudz niat. Yang sah niat itu adalah yang pertama
Ini catatannya adalah yang pertama diucapkan di dalam hati, kemudian ketika pertama kali air membasuh muka. Saya contohkan, jadi ketika kita ngambil air, ini jangan dulu nawaitu raf'al hadasil, jangan. Akan tapi ketika air pertama kali membasuh atau terkena ke wajah kita, maka silakan di dalam hati Anda niatkan nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Contoh. Atau mungkin dengan niat yang lain. Itu kepanjangan, misalkan, saya pengen yang pendek aja, nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala, itu pun sudah cukup. Jadi ketika air pertama kali terkena wajah, maka disitulah di dalam hati ucapkan nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Rukun yang pertama ketika kita berwudu adalah niat. Kapan? Ketika kita pertama kali air membasuh terkena kepada wajah kita dan dipasangkannya di dalam hati, bukan di dalam lisan. Kalau dalam lisan, nawaitu raf'al hadasil asghari itu adalah sunnah. Yang wajibnya adalah di dalam hati. Jadi wudu Anda tidak akan sah apabila tidak melalui dulu rukun yang pertama, yaitu niat di dalam hati. Jadi tidak sah niat diucapkan dalam lisan, harus di dalam hati. Jadi nawaitu raf'al hadasil asghari atau nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala ketika air pertama kali membasuh muka. Ini yang pertama. Jadi kalau Anda tidak berniat di dalam hati, maka wudu Anda tidak sah. Bagaimana amalan Anda akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wudu Anda saja belum sah. Ini yang pertama. Wasani, kemudian yang kedua, rukun wudu itu adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Nah, ini membasuh muka, banyak orang yang ternyata wudunya tidak sah dikarenakan wajahnya tidak terbasuh. Kebanyakan orang membasuh muka hanya begini-begini saja. Nah, ini tidak sah. Dikarenakan yang harus batasnya itu, batas yang harus kita basuh ketika membasuh muka itu wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si. Jadi yang wajib kita basuh ketika kita membasuh muka ini adalah dari pertama jadinya rambut nih, dari sini nih. Jadi ini bagian atas, wa akhiril lihyayni, sampai sini nih. Jadi sampai jenggot ya, sampai ke sini nih. Nah, ini yang wajibnya nih. Kemudian dari pinggir ini sampai cecentil kuping, ini nih. Cecentil telinga. Nah, sampai sini. Ini wajib kita basuh. Jangan, sehingga ketika Anda berwudu, ininya tidak terbasuh, masih kering misalkan. Ini tidak sah. Apalagi cuma begini-begini doang. Nah, ini tidak terbasuh, maka itu pun tidak sah. Kemudian, nah, yang terkadang sering terlewat, orang ketika berwudu, itu bibirnya tidak terbasuh. Dikarenakan ketika berwudu, bibirnya ditutup. Ketika Anda berwudu, bibirnya ditutup. Begitu, ya maka itu wudunya tidak sah. Dikarenakan bibir ini termasuk anggota wudu di dalam wajah. Jadi harus dibuka. Nah, harus begini. Ini harus dibasuh. Ketika Anda berwudu, kemudian bibirnya ditutup. Begini. Ini tidak terbasuh, maka itu wudunya tidak sah. Pantas saja amalan Anda tidak diterima dan ternyata hajat Anda tidak dikabulkan dikarenakan wudunya saja belum sah. Apapun yang ada dalam wajah kita itu wajib dibasuh, termasuk apabila di dalam wajah Anda ada bulu-bulu. Di sini diterangkan wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun, sehingga apabila ada bulu-bulu di dalam wajah Anda, baik itu yang jarang au kathifun atau yang tebal, wajib isulul ma'i ilaihi, wajib air itu terbasuh sampai kulit. Ini wajib kalau wajah kita ada bulu-bulunya. Baik itu bulunya yang tebal atau yang tipis, itu kulitnya wajib terbasuh oleh air. Nih, misalkan ada orang yang dalam wajahnya itu banyak bulu-bulunya, itu wajib air sampai ke kulit ya. Wajib isul ma'i ilaihi ma'al basarati allati tahtahu, sampai kulit itu ya, sampai kulit ma'al basarati. Wa amma lihyatur rajul al-kathifatu, akan tetapi apabila ada janggot seorang laki-laki yang tebal, bi alam yarul mukhatabu basyarataha, akan tetapi apabila ada jenggot yang tebal, untuk jenggot laki-laki maka cukup membasuh yang
dohirnya saja, yang terlihatnya saja. Ini wajib dibasuh yang dohirnya saja, jenggotnya ya, jenggot ini. Akan tetapi apabila jenggotnya jarang seperti saya ini jenggotnya jarang sekali ya. Ini wajib terbasuh sampai kulitnya, sampai kulit. Ini yang harus diperhatikan ketika kita berwudu. Akan tetapi bagaimana apabila perempuan ada jenggotnya? Nah, ini berbeda jenggot laki-laki dan jenggot perempuan. Apabila jenggot laki-laki itu tebal, cukup dohirnya saja yang terlihat. Akan tetapi apabila perempuan, baik itu yang tebal ataupun yang tipis, wajib sampai kulitnya, walaupun tebal, apalagi yang tipis. Ini kalau perempuan atau khunsa, banci misalnya. Kalau banci dan perempuan itu ketika memiliki bulu jenggot yang tebal itu wajib sampai kulitnya terbasuh. Dan yang tidak kalah pentingnya saya jelaskan pada kesempatan ini, wajah, batasan wajah yang harus dibasuh kepada seorang perempuan. Kepada seorang wanita biasanya di sini ada cambangnya, ke sini ini cambang. Ini pun cambang di sini wajib dibasuh ya. Apabila seorang perempuan ada cambangnya, maka ketika membasuh wajah itu cambangnya ini wajib dibasuh. Jangan sampai cambangnya ini diselipkan ke belakang. Nah, di sini diselipkan ke belakang. Misalkan ini adalah cambang saya, misalkan. Nah, ini diselipkan ke sini. Nah, ini diselipkan ke telinga. Ini tidak boleh. Karena ketika kita membasuh, cambangnya tidak terbasuh. Karena ada di belakang. Nah, tidak boleh diselipkan ke belakang, ya. Cambangnya itu wajib dibasuh. Jadi harus dipisahkan dulu cambangnya bagi perempuan. Nah, ini cambangnya wajib dibasuh. Jangan-jangan ketika kita mengamalkan wudunya tidak sah dikarenakan cambangnya diselipkan ke belakang dan ini tidak sah. Sehingga amalan-amalan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah dengan adanya penjelasan-penjelasan yang terperinci ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memaksimalkan ikhtiar berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah rukun wudu yang kedua. Jadi yang pertama adalah niat di dalam hati ketika kita membasuh muka. Yang kedua adalah membasuh wajah dari jadiannya rambut sampai cecentil telinga sampai di bawah dagu di sini. Ini wajib dibasuh sampai termasuk bibir ini wajib kita basuh ya. Jangan sampai ditutup seperti ini ketika berwudu. Ini catatan pentingnya. Kemudian wathalithu, catatan yang keduanya adalah cambang harus dibasuh juga ketika Anda berwudu bagi perempuan. Karena kalau tidak dibasuh itu cambangnya tidak akan sah wudunya. Ini catatan-catatan yang harus kita perhatikan. Kemudian wathalithu, dan yang ketiga rukun wudu itu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua belah tangan sampai siku. Jadi ini kalau Anda berwudu ini harus dibuka sampai seperti ini sampai melebihi siku ya. Siku ini harus lebih, batas siku ini harus terbasuh semuanya. Jangan sampai Anda ketika berwudu ini masih kering. Nah, ini wudunya tidak sah. Ini saya contohkan, banyak saya perhatikan banyak yang berwudu ternyata di sininya masih kering nih, tidak terbasuh. Sikutnya tidak terbasuh. Terkadang ininya masih kering karena wudunya asal-asalan. Ya, ini mengakibatkan wudu Anda tidak sah, amalan Anda tidak diterima dan hajat Anda belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya ini wajib kita basuh nih, dua tangan ini sampai siku. Ini juga sama harus dibuka. Kalau Anda pakai tangan panjang ini harus dibuka. Nah, ini harus seperti ini. Nah, dan sebelum saya lupa, jadi air ketika kita membasuh muka, ini ada yang lupa, ketika kita membasuh muka, ini jangan lepas ya. Untuk yang pertama nih, seperti ini nih, ini air kita ambil. Nah, ini jangan lepas nih, tangan kita jangan lepas dari wajah. Jangan lepas. Karena kalau Anda lepas, kemudian airnya kita pakai lagi, ini tangan yang ada di sini airnya sudah mustakmal dan tidak bisa dipakai lagi wudu. Sehingga kalau Anda lepas tangan Anda, maka Anda wajib mengambil air lagi. Nah, seperti ini. Ini berdasarkan penjelasan dari guru saya, dikarenakan air yang sudah di sini kalau sudah lepas, ini airnya jadi mustakmal. Ini kalau basuhan yang pertama ya. Ini begitu juga ketika kita membasuh tangan. Ketika kita membasuh tangan, nah ini jangan lepas ya. Nah, ini jangan lepas. Nah, sehingga ketika Anda membasuh tangan, ini tangan Anda lepas, kemudian dipakai lagi ke sini begini. Nah, ini tidak sah.
Kalau sudah lepas tangan Anda, ambil lagi air yang baru. Sehingga airnya suci lagi, bukan air mustakmal. Nih, nah seperti ini. Ini jangan lepas nih tangan. Nah, ini jangan lepas. Sama juga seperti ini. Yang ini juga jangan lepas. Kalau Anda lepas tangan ini, nah, kemudian ini sudah lepas, tidak ngambil lagi air yang di sini sudah mustakmal, dipakai lagi, ini tidak sah. Nah, ini. Dan apabila ada cincin-cincin seperti ini cincin, ini wajib airnya dibasuh. Nah, dibuka dulu, atau kalau tidak dibuka juga cukup digini-gini, yang penting air masuk ke dalam kulit kita. Kemudian wajibu ghuslu ma 'alal yadaini, wajib membasuh apapun yang ada di tangan kita, baik itu bulu, baik itu jari yang mungkin wa usbu'in zaidatin, dan jari yang lebih. Nah, misalkan ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jarinya lebih dari 5. Nah, ada yang genap, ada yang 6, atau ada yang jempolnya misalkan ada 2. Nah, ini ada seperti artis India, ada tuh yang jempolnya 2. Itu juga wajib dibasuh. Jangan sampai orang lain kan 5. Ya udah nih, saya juga 5 aja. Jangan. Setiap yang ada di tangan kita wajib dibasuh. Baik itu bulu, jari-jari yang bertambah, termasuk kuku-kuku kita, ini wajib dibasuh. Dan yang ada di bawah kuku kita pun wajib dibasuh, wajib dibersihkan. Matahtaha wa yajibu izalatu matahtaha min waskhin yamna wusulun. Dan apabila ada yang menghalangi air, sampainya air ke kulit kita, maka itu wajib dibasuh, wajib dihilangkan dulu yang menghalanginya, termasuk kotoran-kotoran yang ada di kuku. Ini wajib dibersihkan dulu dan jangan sampai menghalangi air, datangnya air kepada kulit tangan kita. Ini adalah baru 3 rukun ya, insya Allah. 3 rukun lagi insya Allah akan saya sampaikan pada video selanjutnya, dikarenakan waktu yang memang tidak mencukupi. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan sesuai dengan aturan dari para ulama yang telah menjelaskan kepada kita, melalui guru-guru kita yang menyampaikannya, kaul-kaul dari ulama, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah kekhusyuan kita, kesempurnaan kita ketika kita beribadah dan berwirid mengamalkan sebuah amalan dan meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan video saya yang selanjutnya untuk membahas tentang 3 rukun wudhu lagi, supaya wudhu kita lebih sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.